Pengertian dari locus delicti. Pembentukan undang-undang pusat dapat menetapkan berlakunya undang-undang terhadap tindak-tindak pidana yang terjadi di luar atau di dalam wilayah tersebut. Berikut penjelasan dari locus delicti. Locus delicti adalah tempat atau lokasi terjadinya hukum pidana. Dalam istilah hukum internasional, locus delicti adalah kewenangan yurisdiksi atau wilayah kewenangan peradilan. Selanjutnya ada teori tentang di mana perbuatan dilakukan secara personal yang dianggap sebagai tempat terjadinya perbuatan. Dalam teori ini adalah tempat yang terjadinya perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukuman. Selanjutnya, menurut teori ini juga, jika seorang pelaku menikam korbannya di Jakarta, setelah terjadinya penikaman tersebut, si korban pulang ke Bogor. Di sana ia mati, maka meskipun akibatnya atau matinya korban terjadi di Bogor, yang dianggap sebagai tempat dilakukannya perbuatan adalah Jakarta. Yang kedua, teori tentang alat atau instrumen yang digunakan. Yang dianggap sebagai tempat kejahatan dalam teori ini adalah tempat di mana alat atau instrumen yang digunakan untuk melakukan kejahatan dapat mengakibatkan akibat tindak pidana. Contohnya, jika seseorang mengirimkan makanan beracun dari Jakarta ke Bandung untuk seseorang dan orang tersebut mengkonsumsi makanan tersebut dan berakhir meninggal dunia, maka Bandung dianggap sebagai tempat terjadinya kejahatan, meskipun makanan beracun tersebut dikirim dari Jakarta. Menurut teori ini, dianggap sebagai tempat dilakukannya tindak pidana adalah tempat di mana suatu kejahatan menimbulkan akibat perbuatan. Nah, dengan demikian, yang dianggap sebagai tempat terjadinya perbuatan dalam contoh pada poin A adalah Bogor dikarenakan tempat tersebut akibat dari perbuatan penikaman tersebut, yaitu matinya korban. Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam perundang-undangan sebelum tindakan tersebut dilakukan. Asas ini juga dikenal sebagai Principle of Legality. Nama lain asas legalitas, yang pertama, asas krimina extraordinaria atau kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam UU. Yang kedua, Principle of Legality termaktub dalam pasal 8 Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 1779, semacam UUD yang dibentuk di masa pecahnya revolusi Prancis. Yang ketiga, Von Forbach 1775 sampai 1833. Nullum delictum nulla puna sine praeva lege. Tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Asas perlindungan atau national passive merupakan asas perlindungan terhadap kepentingan nasional yang memungkinkan undang-undang pidana berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindakan pidana yang berhubungan dengan keamanan dan integritas negara. Asas nasional aktif. Asas nasional aktif adalah asas yang menitik beratkan subjek hukum sebagai warga negara tanpa mempermasalahkan lokasi keberadaannya. Jika diartikan dengan asas nasional aktif, peraturan perundang-undangan pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan warga negara dimanapun warga tersebut berada, sekalipun di luar negeri. Kehadiran asas nasional aktif dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Asas universal. Asas universal dalam hukum pidana menyatakan bahwa suatu negara memiliki hak untuk mengadili suatu tindak kejahatan tanpa melihat status kewarganegaraan pelaku maupun korban. Asas universal ini diterapkan pada kejahatan yang dianggap sebagai musuh umat manusia atau hostis human generis, seperti kejahatan terorisme dan kejahatan perang serta pembajakan udara ataupun laut. Macam-macam asas berbeda dengan tempat.
4. Yang pertama, asas teritorial. Asas teritorial terdapat dalam pasal 2 KUHP. Asas teritorial ini melahirkan yurisdiksi teritorial, yaitu kedaulatan atau kewenangan suatu negara yang berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di batas-batas wilayah negaranya. Asas atau prinsip teritorial mempersoalkan tentang lingkungan kuasa berlakunya hukum pidana terhadap ruang, jadi lebih luas daripada tanah atau bumi. Ia merupakan asas yang tertua dari asas-asas yang pidana menurut tempat. Asas teritorial merupakan asas fundamental. Selain itu, selain wilayah, tanah, asas teritorial mencakup juga seluruh udara, daratan, atau perairan di Indonesia. Hak imunitas. Orang-orang yang memiliki hak imunitas, yang pertama, kepala negara yang berkunjung ke Indonesia secara resmi. Selain itu, sanak saudara kepala negara yang bersangkutan, kecuali mereka yang melakukan perjalanan yang berdiri sendiri. Yang kedua, duta negara asing yang ditempatkan di Indonesia dengan persetujuan kedua negara yang bersangkutan. 3. Kapal negara asing yang berlabuh dengan persetujuan pemerintah. Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan imunitas kepada kapal perang dan kapal-kapal pemerintah untuk tujuan non-konvensial, yaitu diatur dalam pasal 95 untuk kapal-kapal perang dan 96 untuk kapal-kapal pemerintah non-konvensial. Keempat, pasukan negara asing yang masuk ke suatu negara dengan seizin negara yang didatangi, bila mereka masuk tanpa seizin, mereka dapat diusir dengan secara kekerasan. Hukum pidana menurut tempat di Indonesia diatur dalam asas teritorial yang menyatakan bahwa hukum pidana berlaku di tempat wilayah tindak pidana tersebut terjadi tanpa memandang kewarganegaraan pelaku. Dalam konsep locus delicti merujuk pada lokasi tempat tindak pidana tersebut terjadi untuk menjadi dasar dalam memutuskan kewenangan pengadilan. Dalam konsep locus delicti terdapat 3 teori. Yang pertama, teori perbuatan material, teori akibat, dan teori alat. Penentuan tempat dan waktu kejadian sangatlah penting untuk menentukan sahnya surat dakwaan.